Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kita share lagi kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Ini ada akang keliling yang menjajakan dagangannya teman-teman. Ini kasihan banget loh teman-teman, jualan dari jauh banget ya. Katanya asalnya dari Sukabumi gitu, menjajakan sendal gitu ya, sendal apa namanya, homemade gitu ya teman-teman. Ini sendal perempuan, sendal laki-laki juga ada teman-teman, seperti itu. Kata akangnya ini keliling-keliling tapi belum laku dari pagi gitu katanya ya. Kasihan banget ya, memang teman namanya jualan itu ya butuh banget kesabaran ya, seperti ini ya teman-teman. Kita tuh yang berjualan sembako bersyukur banget ya, kita jualan di rumah, tidak berat bawa-bawa barang, tidak capek keliling panas ataupun hujan ya teman-teman. Kalau kita melihat akang ini berjualan, Masya Allah luar biasa pengorbanannya, perjuangannya ya teman-teman. Super sekali, dan memang itu kewajiban seorang kepala rumah tangga ya, untuk mencari rezeki itu bagaimana gitu ya, betapa beratnya perjuangan mencari rezeki, mencari nafkah ya teman-teman. Usaha begitu berat, belum tahu pasti gitu ya, namanya kita dari perantau gitu, menjajakan barang itu tidak mudah teman-teman ya. Beda sama yang memiliki toko, mungkin itu lebih mudah karena banyak banget pengorbanan. Yang keliling ini ya memang tidak mengeluarkan modal banyak, tapi tenaga dan pikiran itu super sekali dikuras banget ya teman-teman. Terlebih ini barangnya nggak laku-laku, dibawa ke sana ke sini nggak laku gitu ya teman-teman. Hanya capek saja, keluar keringet, Masya Allah, dan ya mungkin menahan haus, menahan lapar juga teman-teman ya. Ini cerita akangnya sudah 3 hari keliling di daerah Bekasi ini teman-teman, namun hasilnya nihil ya, tidak sesuai dengan harapan di awal saat mau berjualan ke kota gitu katanya, seperti itu. Dan baru kali ini keliling ke daerah saya ini teman-teman, dan hasilnya kurang memuaskan ya teman-teman. Kasihan banget pokoknya teman-teman ya, dengar ceritanya gitu. Beliau itu istirahatnya di setiap masjid katanya ya, seperti itu, dan hanya bawa ganti atasan saja, tidak bawa bawahan katanya, karena menurut temannya itu pasti dagangannya itu cepat habis, pasti tidak sampai berhari-hari di kota Bekasi gitu teman-teman. Nah, dan ternyata ini kehendak Allah tuh lain lagi dengan harapan kita ya. Ini namanya usaha itu memang tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Dagang apapun pasti kita mengalami kendala, mengalami kesulitan. Bukan hanya jualan sembako aja teman-teman, semua barang yang kita dagangin, yang kita coba jual itu pasti tidak selalu mulus dalam kita berjualan ya. Entah itu kita berdagang sembako, entah itu kita berdagang makanan, kulineran gitu, atau sepatu sandal, atau pakaian gitu ya teman-teman. Semuanya pun pasti mengalami kesulitan di awal-awal usaha itu. Makanya itu kita usaha itu jangan terlalu ambisius gitu ya teman-teman. Kita harus melihat untung rugi, atau harus siap dengan kenyataannya bahwa hari itu mungkin kita tidak sesuai dengan harapan kita ya, penghasilan kita ini. Dari itulah mental dagang itu kita harus punya ya, untuk semua pedagang apapun. Jiwa pedagang itu kita harus punya. Contohnya di akang ini ya, setiap hari keliling tidak mendapatkan penghasilan gitu, pasti ya rugi banget menurut saya. Rugi semuanya ya, rugi waktu, rugi tenaga ya teman-teman ya, karena penghasilan tidak sesuai dengan pengeluaran kita. Bayangkan ongkos dari kampung ke sini tuh berapa ya, sementara dagangannya mungkin hanya laku 1 pasang setiap harinya. Ya mungkin itulah yang namanya rugi usaha teman-teman ya. Kita pengeluaran di perantauan tuh besar, dan biaya makan 3 kali sehari itu berapa gitu ya. Makanya si akang ini tidur istirahat di masjid yang gratis, tidak menyewa tempat teman-teman. Perjuangan seorang pedagang itu harus mempunyai mental yang kuat ya teman-teman. Kalau tidak kuat ya kita pasti bakalan menyerah. Dagangan apa saja pasti tidak akan sukses, tidak akan berjalan ya jika kita mudah menyerah.
mudah mengeluh ya teman-teman. Seninya berdagang itu ya itu dia teman-teman, di saat kita sepi pembeli ya, itu bagaimana cara kita menahan semuanya perasaan ya teman-teman, entah itu kesal, marah gitu ya, terusnya kecewa, itu jadi satu dalam pikiran kita ya teman-teman. Mungkin kapok juga iya seperti itu ya teman-teman, apalagi jika memang ini barang orang lain, mungkin ada tanggung jawabnya ke sananya gitu ya, harus dibayar lunas gitu ya teman-teman. Berdagang itu harus ada untungnya ya, jangan sampai kita besar pasak daripada tiang ya, artinya kita besar pengeluaran daripada pendapatan, itu akan merugi sekali ya teman-teman. Dan itu bisa terjadi pada dagangan apa saja. Semua barang dagangan pasti akan mengalami seperti itu teman-teman ya. Mungkin si Akang ini juga sama, daripada tidak terjual sama sekali barangnya, lebih baik Akang ini menjual barang hanya modal saja ataupun di bawah modal gitu ya, daripada tidak laku dan memang dibutuhkan uang untuk perjalanannya menuju pulang kampung lagi teman-teman. Sama dapat orang udah pulang yang dua baru jalan ke sini. Misalnya di Bandung yang di Tasik di Sukabumi. Ya ini Kang, saya beli satu ya, biar cepat laris Kang. Ya. Maaf ya, benar-benar tolong baju punya kain sarung jelek ya, baju yang udah dipakai. Kain sarung, ntar dulu cari dulu. Kalau ada. Ntar ya Kang, cari dulu. Banyak baju. Emang tidurnya di mana Kang? Kalau kemarin tidur ke masjid baju. Oh. Hanya baju udah pernah buang. Iya. Jadi sebaiknya orang tua ini udah pada foto. Kalau baju bawa salin buat sembahyang. Iya. Kain gak bawa. Emang udah berapa hari Kang? 3 hari. 3 hari? Wah Allah, betah banget nggak bawa salinan, kenapa? Ya makanya kata temanmu bawa salinan gak usah katanya. Saya 2 hari pulang. Oh emang baru kali ini jualannya? Baru kali ini jual ke Jakarta. Oh. Iya Kang. Biasanya kan di situ tiap hari pulang. Bumi di Bandung, Tasik di Garut. Iya. Pasar jauh ya Kang? Ke Kampung Rambutan Chandra sana lurus tuh, ada tower ntar sana lurus aja terus ikutin jalan ini. Nih mudah-mudahan jadi pakai nih Kang. Masih banyak kok jadi manfaatnya. Iya. Amin ya. Iya. Sejadahnya ada, nggak bawa sejadah nggak usah. Sejadah mah nggak usah. Ini Akangnya tuh minta kain sarung teman-teman ya, dan kebetulan di rumah ada beberapa kain sarung yang masih layak pakai ya, karena suka dipakai juga sama Pak suami untuk kalau berjamaah gitu ya teman-teman. Dan ini Akangnya kebetulan lagi memerlukan gitu, dan saya alhamdulillah kebetulan ada juga, ya udah saya kasih satu teman-teman ya, biar dipergunakan dan dimanfaatkan sama Akang ini. Kasihan banget ya teman-teman, bayangkan aja udah 3 hari gitu nggak salinan ya, seperti itu ya teman-teman. Dan ya namanya perjuangan usaha itu seperti itu teman-teman ya, diterik panas matahari, di kehujanan mungkin jika musim hujan ya, seperti itu ya teman-teman. Jika dagang keliling tuh seperti itu resikonya, kita istirahat di mana saja gitu ya. Kalau dagangannya laku mungkin senang ya, dapat uang, dapat hasil gitu ya. Kalau ini kan tidak laku barang-barangnya ya teman-teman. Jadi menurut saya ini sangat melelahkan ya teman-teman. Nah, berkaca dari pengalaman Akang tadi yang berjualan keliling di suatu tempat yang asing bagi dia, terus barangnya juga tidak laku ya teman-teman, kita harus belajar dari situ, harus menghargai kehidupan kita teman-teman ya, lebih menghargai jerih payah kita ini. Kita tuh bersyukur banget ya di tempat yang teduh, tidak capek keliling membawa barang gitu ya, tidak kepanasan, tidak kehujanan, karena kita di tempat yang aman dan nyaman ya. Seperti itu ya teman-teman, video saya kali ini mungkin tidak nyambung ya, tapi ini kehidupan nyata di dalam perdagangan seperti itu, jerih payahnya seperti itu teman-teman ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.